Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Claudia Bianika. Saya dari program studi akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teknik dokumentasi flowchart. Jadi apa sih sebenarnya flowchart itu? Jadi flowchart ini merupakan teknik analisis yang menguraikan beberapa aspek sebuah sistem informasi secara jelas, ringkas, dan juga logis. Nah, flowchart ini menggunakan serangkaian simbol untuk menguraikan prosedur pemrosesan dan arus data. Jadi setiap bentuk dalam flowchart ini menggambarkan sebuah kegiatan, input, aktivitas, pemrosesan, atau medium penyimpanan yang unik. Dulu, flowchart ini umumnya digambar dengan menggunakan templates. Nah, sedangkan sekarang flowchart ini tersedia seperti software seperti Visio, Microsoft Word, dan PowerPoint yang dapat juga digunakan. Nah, software ini menggunakan bentuk yang sudah baku dan perancangannya menggunakan bentuk ke bidang yang telah ditentukan. Jadi ada 4 simbol flowchart yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu simbol input atau output. Simbol ini menunjukkan jenis alat atau media yang memberikan input atau merekam output dari sebuah proses. Yang kedua yaitu simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan ini menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data secara manual ataupun komputer. Yaitu simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan ini menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir yaitu simbol arus data dan lain-lain yang menunjukkan yang pertama arus datang dan barang datang, yang kedua mulai dan berakhirnya flowchart, yang ketiga itu lokasi sebuah keputusan, yang keempat itu penjelasan tambahan. Kita kenalan dengan simbol-simbol flowchart itu. Jadi simbol flowchart yang pertama yaitu simbol input dan output. Di dalam simbol input atau output itu ada simbol dokumen yang menggambarkan sebuah dokumen atau laporan yang dibuat secara manual atau dengan menggunakan komputer. Yang kedua itu ada dokumen rangkap yang menunjukkan dokumen atau laporan rangkap yang setiap tembusan harus diberi nomor di sebelah kanan atas. Yang ketiga itu ada output elektronik, yaitu menggambarkan informasi yang ditayangkan atau didisplay oleh sebuah alat output online seperti terminal, monitor, atau layar. Yang selanjutnya itu ada entry data elektronik, yaitu menggambarkan entry data dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer, tablet, dan juga alat input dan output elektronik lainnya. Nah, alat input dan output elektronik ini menggabungkan simbol entry data elektronik dan output elektronik untuk menunjukkan alat yang digunakan keduanya. Simbol pemrosesan. Nah, jadi di dalam simbol pemrosesan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada pemrosesan komputer, yaitu menggambarkan sebuah proses yang dilaksanakan dengan sebuah komputer yang biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Selanjutnya itu ada pemrosesan manual, yaitu menggambarkan sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Dengan simbol penyimpanan. Di simbol penyimpanan ini ada yang pertama database, yaitu database ini menggunakan data yang disimpan secara elektronik. Yang kedua itu ada pita magnetis, yaitu menggambarkan media penyimpanan yang di backup. Tiga itu ada file yang menggambarkan dokumen yang disimpan secara manual. Dan yang terakhir kita kenalan dengan simbol arus data dan lain-lain. Yang pertama itu ada arus dokumen atau pemrosesan, yaitu menggambarkan arah aliran dokumen atau pemrosesan. Aliran normalnya itu adalah dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu arus data atau informasi yang menggambarkan arah aliran data atau informasi yang sering digunakan untuk menunjukkan data yang di-copy dari sebuah dokumen ke dokumen lainnya. Selanjutnya itu ada hubungan komunikasi atau communication link, yaitu menggambarkan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya via saluran komunikasi. Selanjutnya itu ada penghubung di halaman yang sama atau on-page connector, yaitu menghubungkan pemrosesan dari satu lokasi ke lokasi lainnya di halaman yang sama, yang digunakan untuk menghindari garis melintang yang semrawut atau berantakan. Selanjutnya itu ada penghubung di halaman lain atau off-page connector yang menghubungkan arus pemrosesan pada dua halaman yang berbeda. Sinyal keluar dari sebuah halaman dan sinyal masuk dari halaman berikutnya.
Selanjutnya itu ada terminal yang menggambarkan titik mulanya, berakhirnya, atau berhentinya sebuah proses atau program. Terminal ini juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ada keputusan atau decision yang menggambarkan tahap pembuatan keputusan yang digunakan dalam flowchart ini untuk program menunjukkan cabang ke alternatif lain. Yang selanjutnya itu ada anotasi atau bisa disebut catatan tambahan, yaitu menambahkan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti dan paham ya dengan apa yang saya jelaskan. See you!